Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gamalama TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di spesial report event di hari Sabtu 30 Maret tahun 2024 ini langsung dari Masjid Agung Al-Munawar, Kota Ternate, dalam rangkaian acara penyaluran bantuan Basnas Kota Ternate kepada fisabilillah penerima manfaat zakat para pengasuh Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ se-Kota Ternate. Baik pemirsa Gamalama TV, direncanakan pada kesempatan di pagi ini akan dihadiri langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dan beberapa Forkompimda kota maupun provinsi. Salah satunya adalah rencananya akan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Baik pemirsa, sambil menanti datangnya para rombongan atau wali kota Ternate ini, kita akan saksikan atau yang saat ini sedang Anda saksikan adalah penyampaian tausiah yang dibawakan oleh Ketua Basnas Kota Ternate, Bapak Dr. Andus Haji Adam Ma'rus, kepada para pengasuh TPQ yang saat ini sudah hadir memenuhi areal Masjid Agung Al-Munawar. Oleh karena itu kepada kita sekalian, baca Quran itu pertama-tama harus tong yakini, kemudian tong paham dia arti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sambil menanti datangnya Wali Kota Ternate, saya ajak Anda untuk menyaksikan penyampaian materi dari Ketua Basnas Kota Ternate ini. Saya minum kamu hilang. Inilah yang menurut saya hebatnya kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, ternyata Al-Quran ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya masih ingat di surat Ar-Rahman itu Allah bilang begini, ya ma'asaral jin wal ins ini istata'tum an tanfudu min aqtari samawat fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Allah bilang, wahai manusia dan manusia, ini istata'tum an tanfudu min aqtari samawat, kalau kalian mampu pergi di langit yang ketujuh, silakan pergi. La tanfudu, dan di antara kalian tidak akan mampu pergi illa bisultan, kecuali kalian memiliki kekuatan. Ayat ini kan buat orang-orang yang tak mengerti bahasa Arab menganggap biasa. Saya coba membaca ayat ini, kemudian ada peristiwa pada tahun 75 ketika Neil Armstrong, Yuri Gagarin melalui Apollo 12 sampai ke bulan. Amerika kemudian mencoba supaya naik ke bulan dan sampai. Peristiwa itu pun heboh di dunia. Pada saat itu kemudian orang-orang Ternate dan orang tua-tua mengatakan, tidak mungkin itu orang kafir kok sampai di bulan sana. Mereka menganggap itu tidak mungkin bulan ke manusia sampai. Tapi setelah saya baca Quran itu ternyata boleh. Kan Allah telah bilang, wahai ngoni orang Islam, wahai ngoni orang beriman, Allah cuma ya ma'asral jin wal ins, wahai ngoni bangsa manusia dan jin. Kalau ngoni mau langit ke-7 boleh, tidak boleh kecuali ngoni memiliki kekuatan. Ayat ini kalau kekuatan itu diterjemahkan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa seperti itu. Artinya persoalan luar angkasa itu sebenarnya kita bisa mampu ke sana. Apabila kita mempelajari Al-Quran dengan cara yang baik, pasti ada rahasia-rahasia di balik itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita.
Jadi kesimpulannya begini, ini agama Islam melalui kitab suci Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan yang luar biasa dalam. Tapi rata-rata kita orang Islam tidak mampu mendalaminya. Sama begitu. Sumutase, puasalah kamu sehat. Setelah diteliti ke bawah sebenarnya kalau orang mau operasi, dokter kan suruh puasa dulu. Itu artinya dulu terada begitu, tapi sekarang terbukti. Sumutase. Untuk itu kepada kita sekalian sebagai penting sekali untuk memahami kitab suci Al-Quran. Salah satu indikator umat Islam tertinggal itu karena tak paham Al-Quran. Ada seorang pemikir Islam namanya Muhammad Abdul, dia bilang begini, Al-Islam mahjubulil muslimin. Ajaran Islam itu tertutup dengan orang Islam itu sendiri. Ajaran Islam itu tertutup dengan orang Islam sendiri. Artinya sebenarnya kitab suci itu memberikan isyarat dan cukup tentang pengembangan ilmu pengetahuan, tapi rata-rata orang Islam tidak paham. Saya contohkan saja, ini songko haji, makbul pakai. Orang pulang haji dia mengatakan bahwa itu barang itu pasti datang dari Arab. Ternyata tidak ada. Songko haji ini dari Cina. Songko haji mutum pakai itu dari Cina. Bahkan banyak-banyak barang-barang di Timur Tengah itu kebanyakan dari Cina. Artinya di luar Islam lebih hebat, lebih cerdas memahami kitab suci mendingan kita orang Islam sendiri. Inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu. Mari kita jadikan Quran ini supaya dia menjadi milik pribadi kita. Zainu qulubakum bi qiraatil Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'ah. Hiasilah hati kita yang terdalam ini dengan membaca kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran itu di hari kiamat nanti dia menjadi penolong kita ketika kita berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi teman setia kita ketika kita berada dalam kubur. Dia menjadi penerang ketika orang menutup kubur itu gelap. Karena dia menemani kita. Inilah beberapa hal yang saya sampaikan. Ya, pemirsa Gamalama TV, tadi Anda sudah menyaksikan penyampaian materi pengantar yang dibawakan oleh Ketua Basnas Kota Ternate, Bapak Haji Adam Marus, kepada para pengasuh TPQ yang sudah hadir. Ketahuilah bahwa penyampaian tausiah ini merupakan selingan sambil menanti datangnya Wali Kota Ternate untuk datang menyalurkan bantuan kepada fisabilillah penerima manfaat zakat ini. Baik, kami masih akan menanti datangnya Wali Kota Ternate dan para rombongan sambil menunggu. Berikut tausiah akan disampaikan lagi oleh salah satu komisioner Basnas Kota Ternate, yaitu Ustadz Saleh Sakola. Ya, kami masih menanti untuk Ustadz Saleh Sakola akan langsung untuk menyampaikan isi tausiahnya. Tapi pemirsa Gamalama TV, perlu kita kutip sedikit dari penyampaian materi sebelumnya dari Ustadz Adam Marus, Ketua Basnas Kota Ternate ini mengingatkan kepada para kaum muslim atau umat Islam bahwa sebenarnya Al-Quran itu sudah memiliki ilmu yang sangat dahsyat, syarat akan keilmuan. Akan tetapi tidak semua orang mau untuk mempelajarinya. Maka dari itu melalui para pengasuh TPQ ini diharapkan Al-Quran bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Ya baik, mari kita dengarkan
bersama ya pemirsa Gamalama TV, Ustadz Saleh Sakola untuk menyampaikan materinya kepada para hadirin yang sudah memenuhi area Masjid Agung Al Munawar ini. Dengan ikhlas, biar sudah buang air di tempat, tidak ada daya lagi. Ingat bagaimana ketika ibu melahirkan kita, mulai dari hari pertama sampai kita berjalan, kira-kira dengan kita melayani ibu yang beberapa hari yang tidak bisa berjalan, tidak bisa buang air di kamar mandi, tapi di tempat. Jangan sampai anak bilang mampus ke bawah sudah kok, sampai dia pasti dia titip di himo-himo, naudzubillahi min dzalik. DP surga dia kasih pindah. Tidak usah membayangi surga yang kita tidak pernah lihat. Surga kita sesungguhnya di depan adalah orang tua kita. Ridallahi fi ridal walidain. Ridanya Allah terhadap seorang anak tergantung ridha orang tua. Nah, jadi berbahagia kalau hari ini masih ada satu orang tua yang tidak bisa bergerak. Itu Basnas setiap bulan mereka itulah yang disebut dengan fakir, itu tidak ada daya lagi. Itu tiap bulan Basnas mendatangi memberikan santunan, yaitu sembako dengan uang sedikit sampai mereka meninggal. Nah, makanya memang sekali-sekali harus turun. Nah, saya karena tiap ini kasih pengajian di himo-himo, dan kadang-kadang air mata gugur, tanya nenek dan tete, monipe anak ada ustaz, tapi setelah dia antar kemari tuh anak itu pemuka darah dia sampai ini, naudzubillah min dzalik. Khoba mitra ada usia pasti tompi anak akan bilang lagi, mudah-mudahan papa tua ke sana lagi, saya antar lagi ke sana. Barang papa pernah antar di mama. Nah, jadi anak itu pasti pikiran ke situ. Insya Allah kalau sampai papa misal tua sudah bisa ini, nanti antar lagi ke sana. Balas terada. Begitu. Jadi tolong sekali lagi, surga jangan pindahkan ke orang lain. Begitu, terutama kita orang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ini dulu masih gadis, surga masih di bawah telapak kaki ibu. Tapi ketika menikah terangkat, terpindah ke pundak suami. Maka ayat yang tadi Ustaz baca itu, saat dia terima bilang aku terima nikahnya dengan mahar tersebut, syahlah berdua sebagai suami istri. Allah bilang ku anfusakum wa ahlikum nara. Surga seorang wanita terpindah di pundak suami. Masya Allah. Jadi dia menjadi istri, 3 perkara yang dialami oleh istri, maka Allah berikan suatu kemuliaan bagi istri. Iya, suami cuma satu. Nah, apa? Istri yang mengandung, istri yang melahirkan, istri yang menyusui. Ini tidak dialami oleh suami. Nah, maka istri dimuliakan oleh Allah. Doa istri terhadap suami satu kali diijabah oleh Allah. Jadi istri tidak boleh sumpah-sumpah suami, pasti dapat itu. Tapi kalau suami sumpah istri 100 kali tidak kena. Ya, begitu. Tapi istri yang bagaimana? Istri yang saleha sumpah suami bisa dapat 1 kali sumpah. Begitu. Tetapi keringat yang keluar 1 tetes pada tubuh suami itu adalah kehidupan istri dan anak. Begitu. Nah, makanya tadi saya bilang, bayangkan dia pegang tangan 1 kali saja, suami sudah dapat 1 derajat. Apalagi kalau dia pukul tubuh istri yang tanpa bersalah, itu Allah laknat suami. Jadi lama-lama dia pukul-pukul terus. Kalau istri berkata, ya Allah kasih stroke dia, insya Allah dia stroke. Begitu. Betul nih. Karena istri berdoa itu luar biasa. Allah kabul.
Jadi kalau tanpa bersalah, dia caci maki segala macam, istri berdoa, dia bisa stroke lidah, tak bisa bicara lagi. Nah, cuma istri tidak mungkin, dia cinta suamiku bagaimana. Nah, makanya apalagi dalam Ramadan, Masya Allah, begitu. Nah, terakhir, Pak Wali Kota belum ada, jadi saya isi dulu. Nah, ketua tadi itu cuma hanya mengisi ini, kalau sebentar beliau harus laporkan lagi. Nah, dalam Ramadan ini supaya ibu lagi tenaga TPQ ini. Dalam Ramadan ini, kalau saya di majelis itu tugaskan untuk tiap hari harus khatamul Al-Quran 1 kali. Baru lapor di grup, sudah sekian juz. Nah, jangan sampai tenaga TPQ sampai sudah 19 hari ini tidak bisa menghatamkan 1 juz meter ada. Na'udzubillahi min dzalik. Ramadan ini disuruh memudarasa kembali, karena mungkin tompe huruf-huruf ini ada yang belum fase. Ramadan ini kesempatan, terutama anak didik TPQ itu mulai sejak awal sudah harus memperkenalkan Fatihah huruf yang benar. Terutama ada 7 huruf yang tidak terdapat dalam Fatihah, jangan diajarkan. Itu bertentangan dengan arti, dan itulah orang tua terlalu hati-hati dalam surat Al-Fatihah. Ada 7 pintu neraka jahanam. Ternyata dipelajari 7 huruf itu memang berkaitan dengan pintu-pintu neraka jahanam. 1, ingat baik-baik ini, tidak ada dalam surat Al-Fatihah huruf pertama adalah huruf sa.3. Toh, alif, bata, sa. Coba pulang periksa, tak ada huruf itu di Fatihah. Maka kalau imam baca siratal, salah. Bukan sa.3, tapi dia kena syad. Huruf kedua yang tidak ada di Fatihah, ingat baik-baik, guru-guru TPQ. Huruf jim tidak ada di Fatihah. 3, huruf kha titik. Kha dan kha tidak ada di Fatihah, kha titik. 4, huruf zai tidak ada di Fatihah. 5, huruf shin titik 3 tidak ada di Fatihah. Jadi kalau dia baca syiratal ladzina an'am, salah. Ihdinas syirat, salah. Salatnya batal karena dia rukun salat Fatihah. Syirat, shin dengan sad itu beda jauh sekali, dan dia berubah arti. 5 tadi itu. 6, huruf fa tidak ada di Fatihah. Dan terakhir yang ke-7, mirip-mirip ucapan antara dot dengan za itu kadang-kadang tidak dibedakan. Sedangkan ghairil maghdubi itu kenal dot, bukan za. Jadi kalau kelihatan imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu betulkah? Salah. Salah makhrajnya. Memang dia berdekatan. Makhraj dengan sifat kadang-kadang susah dibedakan. Tetapi gerakan lidah dhat dengan za beda. Dhat itu ujung lidah tusuk bagian kanan, sama dengan fa dan waw. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apalagi dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu makmum jangan amin, jangan membenarkan ucapan itu. Kalau boleh dada imam. Itu jauh sekali antara dhat dengan dal. Sedangkan dal yang betul saja harus diperhatikan. Makanya kasih biasa dari awal. Alhamdu dengan alhamdu itu beda. Zauknya bacaan dirasakan oleh pembaca itu beda. Coba alhamdulillah, betul sudah, cuma kasar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Juga ra tafkhim, ra tarkik, jawazul wajhaini. Jadi bedakan. Ada ra fathah dan dhamma, berarti ra tafkhim.
Oh, Allah beda dengan Ar-Rahmanir Rahim. Bacaan ini tidak ada isi. Nah, no? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan ini tidak ada dirasakan hati, tidak ada isi. Beda dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada sifat Allah situ. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kadang-kadang di Ma dengan Malikin Nas beda. Di Maliki Yaumiddin ada mat badal pengganti daripada huruf alif. Jadi kalimat Maliki Yaumiddin salah. Juga kadang-kadang di Iyaka. Iya semua dua-dua. I dan ya dua harakat. Tidak boleh satu panjang. Iyaka terbisa sama. Iyaka. Oh, kalau dibaca Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Begitu itu artinya apa itu? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu DP arti kepadamu matahari kami menyembah dan kepadamu matahari kami minta pertolongan. Beda sekali. Beda dengan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Baru kena sasaran. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kepada Allah, dan kepadamu pula kami meminta pertolongan. Baik, sebelum terima amplop saya tes kesehatan dulu. Kalau tua banyak ini. Tes pernapasan sehat atau tidak itu tergantung daripada napas. Sekarang Ustadz tes dulu kesehatan. 19 hari Ramadan biasa puru kosong itu napas pendek. Jadi kalau Bismillah kemudian bernapas setiap kali itu sampai rumah itu. Nah, dengar baik. Tarik napas lalu lepas. Jadi tarik napas tahan. Contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sampai nasta'innya satu napas. Yuk, tarik napas. Angkat perut sedikit. Jangan bajonggo ke bawah. Itu GP nanti napas pendek. Yuk, 1 2 3 tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasih suara sedikit lah saya dengar. Ini baru 19 hari saya suara secara keluar. Ustadz ini tiap hari ini baca ceramah 3-4 kali sampai 5 kali. Kemarin malam di Gam Ici sana di Ibu PP saya pulang tengah malam. Tapi alhamdulillah sampai ini. Karena apa? Orang berpuasa kekuatan itu dari nur Ramadan wa nurul Quran. Kekuatan itulah masih bertahan. Tapi kalau cuma sahur, makan minum air putih dengan mungkin korma 3 butir tidak mungkin bertahan. Maka yakin yang kasih kekuatan untuk berpuasa itu adalah nur Ramadan wa nurul Quran. Ulang, tarik nafas, kasih keluar suara ya. Guru-guru TPK ini, sebentar saya panggil satu orang mengaji pembukaan. Pokoknya saya tunjuk sebarang saja. Jadi tenaga TPK harus siap. Ya, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai? Ayo bareng sama-sama. Terus dari ihdinas sirah sampai walad dalil. Tarik nafas. 1 2 3. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
dibawa di lapas, di apa hutan, di hutan. Ada ustaz satu dia masuk lagi dari Halsel. Dulu dia kari bagus. Jadi saya bilang begini Pak petugas hutan, ini satu jangan lepas keluar ke dia sampai ini anak-anak semua tahu mengaji lepas kasih bebas ke dia. Ih ustaz, saya ada mai tua ini. Daripada ada sengsara. Di rumah itu dapat gonggong terus, tapi di sini cuma makan tidur. Jadi saya bilang rutan bukan tempat tahanan, tapi ini pondok pesantren untuk direhab hati-hati manusia. Jadi programkan kalau keluar pun sampai hafal 1 juz, alhamdulillah. Ada yang lalu pun sampai ada yang 5 juz, ada 10 juz. Luar biasa. Jadi kalau sampai keluar dari situ, kalau sudah hafal 1-2 juz, luar biasa. Begitu. Jadi saya bilang tahan dia ini dulu, sampai orang mengaji semua tahu, baru boleh kasih keluar. Masya Allah. Jadi saya ini setiap ini di lapas rutan dengan itu lapas perempuan bawah, saya ceramah terus kunjungi di bawah. Jadi kasihan, harus diberikan ini lagi. Baik, wali kota Blora. Ya, terpaksa kita sambung lagi. Ibu-ibu sabar, memang puasa ini mendidik sabar. Tenang saja, lambat tepat tetap terima. Ini hadiah dari Allah. Makanya tadi saya bilang orang guru-guru Al-Quran insya Allah sehat, rezekinya mudah, dan tidak pernah merasa susah. Saya mengalami sejak saya kuliah, itu kalau bukan Al-Quran karena selesai kuliah. Karena dulu ini kiriman susah. Cuma karena ajar mengaji, alhamdulillah sampai selesai, sampai sekarang. Begitu. Jadi saya yakinkan guru ngaji yakin. Biar dapat gaji di situ, ajar terus. Insya Allah ada saja dia datang. Begitu. Jadi jangan lari, jangan kasih tidak PPK. Ini Basnas juga tidak mungkin cuma sedikit, ini 1 tahun 1 kali. Jadi kalau Baia itu akan secara mengajar. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ini hadiah ini dalam Ramadan ini. Allah bilang begini, inni a'taitu ummata Muhammad nuraini khaila yadurruhum dzulmatani. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan kuberikan 2 cahaya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka terhindar daripada 2 bahaya kegelapan. Nabi Musa tanya, qala Musa man nurani ya Rabb, 2 cahaya apakah ya Tuhanku akan berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah menjawab, qala Allah Ta'ala nur rahmatan wa nurul Qur'an. Nabi Musa tanya lagi, qala Musa wa maddul matani ya Rabb, dan 2 bahaya kegelapan apakah ya Tuhanku akan hindari umat Muhammad? Qala Allah Ta'ala menjawab, wa dulmatul qabri wa dulmatu yaumal qiyamah, yaitu kegelapan kuburan dan kegelapan di yaumul kiamat. Ini kita harus yakini betul. Ibu dan bapak mengajar TPQ kadang kalah. Ya, ajar di rumah juga sudah tidak memperhatikan lagi. Bukan ngajar di atas teher, tapi dia alas dengan itu. Tapi nanti Allah gantikan salah satu yang dihadiahkan ketika waktu masuk di kubur, pasti kegelapan. Maka orang yang ngajarin Al-Quran, insya Allah nawwiru buyutakum bis salat bitilawatil Quran. Hadiah yang Allah akan berikan nanti pulang ke rumah yang sesungguhnya itu, yaitu dengan salat yang kita ajarkan anak-anak, yang kita betul-betul dengan keikhlasan, dan lidah ini tidak pernah kering daripada membaca Al-Quran, akan dicahayai kuburan kita di yaumul qiyamah nanti. Yakin itu. Rumah yang kita tinggal di sini cuma kasihan, kadang teh ntar bisa mampu pasang. Karena apa? Oh, gaji berapa jadi guru TPQ? Tapi Allah hadiahkan sedih tunggu rumah yang kekal, akan dicahayai dengan salat-salat yang dibina oleh ibu dan bapak kepada anak-anak, dan lidah tidak pernah kering daripada mengajarkan Al-Quran itu. Hadiah yang akan dicahayai rumah-rumah kita yang akan kembali di sana. Rumah kita di sini biarpun cahaya dengan lampu, tapi kalau tidak pernah qiraatil Quran di dalam,
akan menuju ke pintu, yaitu kuburan penuh dengan kegelapan. Jadi itu perlu diyakini tadi ya. Makanya nur Ramadan wa nurul Quran, cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran, itu yang memberikan kekuatan kepada kita 1 tahun kemudian insya Allah. Sama dengan HP tong cas ini, 1 hari tercas pasti lobet. Tapi guru-guru TPQ bayangkan tiap hari cas. Cas dengan apa? Al-Quran. Maka orang dengan hidup dengan Al-Quran, di dada tidak pernah kosong daripada kesusahan dan kesulitan. Betul kata Anda? Iya. Ada gaji kata ada satu kegembiraan ketika anak-anak datang, Masya Allah. Apalagi menghasilkan sampai anak itu menghafal Al-Quran. Bukan saja dia menyelamatkan orang tua ke surga, tapi guru-guru pun insya Allah. Ya. Kenapa amal yang tidak pernah putuskan, ilmu yang telah diajarkan akan terus menerus. Guru itu meninggal, DP anak ini lanjutkan, berarti DP amal tidak pernah putus. Begitu. Jadi jangan lepas tempat pengajian. Yakin. Nah, usahakan anak itu sampai menghafal Al-Quran. Berarti ibu dan bapak punya jaminan surga baginya. Ya anak kalau menghafal, bayangkan. Iya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu wal hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa dia membaca 1 huruf saja dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 rahmat. Dia tidak baca alif lam mim, tapi Nabi bilang alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Tiap-tiap huruf itu Allah berikan 10 kebajikan baginya. Itu membaca Al-Quran tanpa wudu. Tapi kalau kita baca dalam keadaan air wudu, 25 kali lipat ganda diberikan rahmat oleh Allah. Kalau dalam salat, 50 kali lipat ganda rahmat diberikan oleh Allah. Makanya tadi saya bilang, orang selalu dengan Al-Quran, tidak mungkin dadanya kosong dari rahmat itu. Kok bagaimana Ustaz yang belum mampu membaca? Ajakkan dia. Yang belum bisa mampu membaca, Allah bilang wa idza quriyal qur'anu fastami'u la wa ansitu la'allakum turhamun. Yang baru belajar tuh, belum bisa mampu membaca, bilang sama dia, yang penting anak dulu dengar baik-baik orang membaca sana. Karena Allah bilang, apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, dengarlah kamu, perhatikanlah kamu apa yang dibacanya, kamu juga akan mendapat rahmat dari Allah. Kalau dia 10, kau 10. Dia 25, kau 25. Kalau dia 50, kau juga 50. Yang 50 di mana? Makanya kalau imam baca Fatihah, perhatikan. Makmum harus betul-betul. Maksudnya imam baca, kita perhatikan. Supaya mungkin dia keliru membaca, sebentar harus tegur. Ya, ini kadang-kadang kan ayat-ayat kan sama. Watin dia sambung dengan asri. Ya, wattini wal zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada yang begitu. Atau kasih balik wal asri sambung dengan wattin. Ada imam dengan makmum bakalai salah satu masjid saya turun. Imam baca begini. Ini karena Ramadan kan dari al-haq ke bawah ada. Kau dia baca al-haqqumut takasur. Jadi makmum tegur al-haqqumut takasur. Imam tetap al-haqqumut takasur sampai 3 kali. Al-haqqumut takasur. Makmum bilang al-haqqumut takasur. Dia lanjut dia start dengan kasih alis. Sampai dia salam, imam ini bilang, mana ini bikin kacau ke saya? Ini sampai pikiran ini hilang. Makmum bilang, bukan saya bikin kacau, saya kasih lurus Pak Imam. Kita salah Pak. Pak Imam tadi bacakan al-haqqu. Yang betul itu al-haqqumut takasur. Tak ada tanda tasdid. Karena baku melawang, panggil saya ke bawah. Saya bawa itu surat itu. Habis bilang, jangan dulu berdiri. Ambil Al-Quran, lihat baik-baik. Nah, al-haqqumut takasur. Itu ada tanda begini ini, itu disebut saya bilang itu mat badal pengganti huruf alif 2 harakat
tidak ada al-haqqu, tidak ada. Pemahaman so salah baru melawang lagi. Nah, ini kadang-kadang guru TPQ punya tanggung jawab. Nah, saya kira itu saja sekedar tambahan. Ini bulan puasa saja kalau banyak dicatat kita tenggorokan kering. Apalagi sebentar sore Ustaz ada jadwal lagi KKSS diliput oleh Gamalama TV lagi sebentar ini. Jadi Ustaz ini sudah bersahabat dengan mereka ini. Sering isi rekaman-rekaman majelis zikir, majelis ta'lim, beberapa majelis diundang baru. Itu ibu-ibu semangat, barang keluar televisi terada. Begitu. Baik, mari kita tutup dengan senandung doa Al-Quran. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan cahaya Al-Quran kepada hati-hati pengajar-pengajar TPQ dan selalu bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga dengan doa senandung Al-Quran ini insyaallah seluruh para tenaga-tenaga pengajar TPQ diberikan cahaya oleh Allah melalui puasa Ramadan dan juga cahaya dari Al-Quran Karim, sehingga pernapasan terakhir ketika terjadi penjemputan hidup terakhir insyaallah apabila itu menghilang dia akan berangkat dengan penuh senyum. Sekitar mereka nangis, tapi yang bersangkutan senyum. Dan sebaliknya, ketika dia meninggal, yang sendiri dia menangis, baru di sekitar ketawa. Nah, itu yang repot. Jadi kalau ibu wanita laki semua macam segawat toh, satu mendadak larikan ke rumah sakit, masuk IGD memponis teruskan ke ICU. Tentu wanita harga bawah sudah lain. Ibu coba wanita tindis baik tua ke mata dan wanita bilang, ke bola mata baru wanita bilang, Pak, masih kan alpa saya. Kalau wanita baik tua bilang, saya masih kenal, kau adalah istriku, berobat belum mati. Tapi kalau wanita tindis sampai bola mata ke wanita tanya, Pak, kan alpa saya. Baik tua bilang, gelap sekali. Cabut sudah oksigen mau berangkat tuh. Berarti cahaya semua hilang. Jadi kekuatan hidup cuma barang itu sedikit. Makanya insya Allah orang dengan Al-Quran, cahaya itu mudah-mudahan selalu ada. Karena itu kekuatan kita, hidup kita sampai terakhir kalau berpisah juga akan tersenyum. Karena dia akan meninggalkan jasad yang penuh dengan daki-daki ini, tapi dia sudah selalu dia siramin dengan Al-Quran. Insya Allah berpisah dengan penuh senyum. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dalam paparan Ustadz Saleh Sakola, salah satu anggota komisioner dari Basnas Kota Ternate ini mengatakan bahwa Al-Quran butuh dipelajari, khususnya dari segi pembacaannya secara benar. Karena menurut Ustadz ini bahwa ketika salah mengucap maka akan merubah maknanya. Dan membaca Al-Quran baik dan benar itu patut atau wajib untuk diketahui oleh para imam-imam yang ada di kota Ternate ini, agar bacaannya benar dan tidak salah mengartikannya.
Ya, baik pemirsa Gamal TV, nampaknya Wali Kota Ternate M. Taufik Sulaiman dan rombongan sudah hadir di areal Masjid Agung Al-Munawar ini. Baik, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan secara utuh rangkaian dari penyaluran bantuan fisabilillah penerima zakat, manfaat zakat maksud kami, kepada para pengasuh Taman Pendidikan Quran atau TPQ sekota Ternate. Mari kita saksikan bersama. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh barokah ini di Masjid Agung Al-Munawar guna mengikuti rangkaian acara penyaluran bantuan kepada fisabilillah penerima manfaat zakat dan pengasuh TPQ sekota Ternate yang akan diserahkan oleh yang terhormat Wali Kota Ternate, di mana rangkaian acara pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Basnas Kota Ternate dan juga disiarkan secara live streaming oleh Gamal TV. Rangkaian acara pada pagi hari ini akan berlangsung Sabtu 30 Maret 2023 yang juga bertepatan dengan 19 Ramadan 1445 Hijriah. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga yang menjadi tauladan kita hingga saat ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita mengikuti pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Haji Soleh Samuel MPDI. Kepada Bapak dengan segala ta'zim disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah apa yang telah dibacakan oleh beliau memberikan syafaat bagi kita yang mendengarkan dan juga kepada beliau yang telah membacakan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita mengikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Mu'min Arif SH MH. Kepada Bapak dengan segala ta'zim disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiram min al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الحمد لله حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ريكا وأنت لم تجل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا عمنا كل مخيف يسير علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وخبير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على خير خلق سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan ikuti bersama laporan selaku penyelenggara kegiatan, dalam hal ini Ketua Basnas Kota Ternate, kepada Bapak Dr. Andes Haji Adam Ma'rus MPDI, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Diki Amoi Joma Dumo Joma dihutu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kita masih sempat berkumpul di sini dalam rangka acara penerimaan manfaat zakat bagi asnaf fi sabilillah. Semoga acara ini dapat diterima di sisinya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Semoga Islam yang kita anut ini adalah sebuah pilihan cerdas. Mari kita yakini di Islam, kita amalkan ajarannya, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Pak Wali Kota yang saya hormati, anggota
Ya, saya ulangi. Wali Kota Ternate yang kami hormati, anggota Forkopimda Kota Ternate yang sempat menghadiri acara ini, Kepala Kantor Agama Kota Ternate yang kami hormati, Komisioner Basnas Kota Ternate, para ibu bapak yang sebagai guru Taman Pengajian Kota Ternate yang saya hormati. Mengapa TPQ itu kami perlu punya perhatian khusus? Ada 3 alasan. Pertama, agama Islam itu dia bisa menjadi bagian kehidupan dalam kehidupan masyarakat, dan dia akan baik bila umat Islamnya tahu membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua, guru-guru TPQ itu merupakan ujung tombak terdepan dalam sejarah Islam secara keseluruhan, dan untuk Maluku Utara sangat penting. Bisa dibuktikan dalam sejarah sampai ada salah satu seorang guru TPQ disebut dengan Tuan Guru yang gara-gara mengaji Al-Quran sehingga dia dibuang ke kota Cape Town, Afrika Selatan. Yang ketiga, seorang pahlawan namanya Salahuddin di daerah petani sana, karena hebatnya mempromosikan tentang kitab suci Al-Quran, dianggap pemerintah Belanda sebagai penentang daripada kepentingan penjajah. Yang keempat, bahwa sesungguhnya Islam di Maluku Utara ini bisa lestari sampai sekarang ini dan bertahan dalam selama 350 tahun. Itu adalah jasa terbesar daripada guru-guru ngaji atau TPQ. Oleh karena itu kami mandang penting bahwa ini harus betul diperhatikan oleh seluruh komponen masyarakat agar guru TPQ ini merupakan ujung tombak daripada kepentingan umat Islam ke depan. Maka Basnas mengambil langkah untuk memperhatikan mereka. Yang selanjutnya, bahwa ke depan nanti guru-guru TPQ ini juga menjadi perhatian khusus bagaimana supaya peningkatan pembinaan, peningkatan kualitas dan pembinaan lain agar mereka menjadi betul-betul menjadi bagian terpenting dalam siar Islam di Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami memberikan bantuan apa adanya kepada guru TPQ yang bila dihubungkan dengan 8 asnaf, mereka ini masuk dalam kelompok Fisabilillah. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah melalui pendidikan, dakwah, dan kepentingan lain. Guru TPQ disebut dengan asnaf Fisabilillah karena punya peranan dalam pengembangan agama Islam di kota ini. Maka pada hari ini bantuan penerima manfaat zakat pada asnaf Fisabilillah sebanyak 134 TPQ dengan jumlah pengasuh 320 orang. Jadi TPQ yang sudah terdaftar ini adalah 134 TPQ dengan jumlah pengasuh 320 orang. Oleh karena itu kepada ibu-ibu bapak yang sebagai guru TPQ diharapkan nanti bila ada TPQ lain yang muncul, tolong dilaporkan ke kantor agama sebagai alat legitimasi kami untuk memperhatikan mereka. Total dana yang kami salurkan pada hari ini adalah sekitar 80 juta rupiah. Artinya ini tidak seberapa. Tapi paling tidak Basnas Ternate sudah punya perhatian khusus bagaimana supaya lembaga yang satu ini merupakan ciri khas yang menurut Wali Kota Ternate adalah sebuah lembaga dakwah yang paling tertua dalam sejarah Kesultanan Ternate dan pemerintahan kita hari ini. Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan pertama oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate kepada Bapak Dr. Andes Haji Salmin Abdul Qadir MPDI dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate, yang kami hormati segenap Forkopimda yang sempat hadir, para pimpinan OPD Kota Ternate yang sempat hadir, yang saya hormati, rekan saya Ketua Basnas Kota Ternate dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadir penerima manfaat zakat yang insya Allah sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita naikkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan karunia diajarkan kepada kita sekalian, sehingga kita diberi kesempatan, kesehatan, sehat walafiat, sehingga sempat hadir di dalam acara pembagian manfaat zakat untuk kita semua. Hadirin yang sama berbahagia, tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kehadirat junjungan kita Habibul Al Mustafa Muhammad Rasulullah SAW beserta kaum kerabat dan para sahabatnya sekalian. Hadirin penerima manfaat zakat, insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyelenggara kegiatan ini, yang merupakan implementasi dari pencanangan kota zakat yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Pencanangan kota Ternate sebagai kota zakat tersebut harus diiringi dengan kerja nyata serta komitmen dari semua pihak dalam mewujudkan apa yang telah kita canangkan bersama. Kegiatan hari ini merupakan bentuk pengejawantahan dari pelaksanaan pemanfaatan JIS yang terkumpul pada Basnas Kota Ternate. Saya berharap agar manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tetapi harus meluas ke arah lebih jauh lagi atau lebih luas lagi kepada masyarakat Kota Ternate pada umumnya, termasuk pada teman-teman lintas agama, sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh saudara kita yang lain, termasuk yang non-muslim, dalam rangka untuk membangun kebersamaan dan persaudaraan sejati yang dapat diambil dari sumber dana sosial lainnya. Karena pada hakikatnya Islam hadir ke muka bumi ini bukan hanya sebagai rahmat lil muslimin, tetapi sebagai rahmatan lil alamin, yakni sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia atau seluruh alam. Untuk itu ke depan distribusi yang berasal dari sumber dana lain tersebut hendaknya kita juga lakukan di tempat-tempat peribadatan umat yang lain juga, supaya mereka juga bisa dapat merasakan manfaat dari zakat tersebut atau dana sosial tersebut. Hal ini harus kita lakukan di tempat-tempat tertentu di dalam wilayah Kota Ternate dengan mengundang para stakeholder, para pengusaha non-muslim tersebut. Hal ini dilakukan agar para stakeholder dan pengusaha tersebut juga mau berkontribusi dalam memberikan kesejahteraan dan kepedulian sosial. Hadirin penerima manfaat zakat yang sama berbahagia, pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan kepada Bapak Wali Kota Ternate bahwa Kantor Kementerian Agama saat ini sedang melaksanakan program yaitu gerakan Jumat Berkah atau Jumat Bersedekah. Kegiatan Jumat Bersedekah adalah kegiatan mengumpulkan beras satu genggam tangan, ini satu genggam tangan kayak begini, yang sekarang kegiatan itu berjalan di madrasah. Jadi seluruh siswa-siswi di
setiap hari Jumat, termasuk pada guru-guru dan ASN, setiap hari Jumat pagi itu orang datang dengan membawa segenggam beras, dan sekarang beras itu sudah terkumpul kurang lebih hampir 1 ton di kantor Kementerian Agama Kota Ternate. Dan insya Allah kita akan membagi, nanti akan kita lakukan pembagian pada saat kita launching Jumat Berkah atau Jumat Bersedekah setelah Ramadan nanti. Pengumpulan beras ini akan didistribusikan kepada warga yang berhak menerima program Jumat Berkah atau Jumat Bersedekah. Ini adalah program awal yang akan kita ikuti dengan program-program lainnya sebagai bentuk kerja nyata dalam menggapai Kota Ternate sebagai kota zakat yang sudah kita canangkan bersama. Kemudian yang terakhir, sebagai wujud motivasi dari pemangku kebijakan di wilayah Kota Ternate, kami mohon kepada Bapak Wali Kota untuk sudi kiranya mengupayakan payung hukum terhadap pencanangan Kota Ternate sebagai kota zakat, serta program-program yang sedang dan yang akan dilakukan dengan mengevaluasi terkait pengumpulan dan pendistribusian JIS pada wilayah Kota Ternate. Kami berharap dengan regulasi tersebut dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah serta secara umum dan bagi Basnas Kota Ternate secara khusus dalam bekerja demi kemaslahatan warga Kota Ternate pada umumnya yang membutuhkan tanpa memandang ras dan agama. Semoga Allah selalu memberi kita kekuatan lahir dan batin dalam berjuang, serta semoga Ternate kota zakat yang kita dambakan dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya bersama-sama kita akan mengikuti sambutan yang terhormat Wali Kota Ternate, Bapak Dr. M. Tauhid Sulaiman MSI, yang nantinya akan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan penerima. Kepada Bapak dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kota Ternate atau yang mewakili Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, yang saya hormati Ketua dan seluruh Komisioner Basnas Kota Ternate, Bapak Ibu para pengasuh TPQ Kota Ternate, hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian hadir pada penyaluran bantuan bagi asnaf fisabilillah, para pengasuh TPQ oleh Basnas Kota Ternate. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim tak henti-hentinya kita berikan, sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita semua yang taat umatnya. InsyaAllah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang saya hormati, di bulan suci Ramadan ini hampir sebagian orang ini berlomba-lomba untuk beramal, karena bulan ini seluruh amal itu digandakan atau berlipat ganda, termasuk juga zakat, infak, sedekah dari kaum muslimin wal muslimat di Kota Ternate. Hari ini sebagaimana disampaikan tadi oleh Ketua Basnas Kota Ternate, bahwa Bapak Ibu para pengasuh TPQ sekota Ternate itu mendapatkan penyaluran bantuan atau penerima manfaat
dari kategori fisabilillah. Saya sudah sering hadir, bahkan rekan-rekan dari Forkopimda Kota Ternate sering hadir pada setiap penyaluran atau penerima manfaat dari pengumpulan zakat infak sedekah yang dilakukan oleh Basnas Kota Ternate. Bapak Ibu hadirin sekalian, Basnas Kota Ternate itu termasuk salah satu pengelola zakat infak sedekah. Kalau di Indonesia Timur itu termasuk terbaik. Di Indonesia Timur termasuk terbaik. Bahkan satu provinsi Maluku Utara, baik itu provinsi Maluku Utara, kabupaten kota se-Maluku Utara di luar Kota Ternate itu kalah dengan kita. Karena memang secara profesional para komisioner sejak dulu sampai saat ini itu sudah mengelola zakat infak sedekah ini berjalan dengan baik sudah lama. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir kita melakukan perluasan. Jadi saya minta sewaktu mereka ini dilakukan proses pemilihan anggota Basnas, saya minta kepada mereka yang terpilih saat itu dan dilantik agar pengelolaan Basnas ini harus betul-betul mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak terkait hanya bantuan saja, tapi ada pengelolaan pemberdayaan yang lebih baik lagi. Dan itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Khusus para imam, kemudian Jomodim atau Badan Sara ya, insentifnya itu dibayarkan oleh pemerintah Kota Ternate. Tetapi untuk jaminan ketenagakerjaan itu dibayarkan oleh Basnas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita balik lagi. Karena ini dibayarkan oleh Basnas terkait dengan insentifnya seperti itu, maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita hitung nanti untuk jaminan ketenagakerjaan nanti pemerintah kota yang bayar. Misalkan Bapak Ibu sekalian, ya kita berdoa mudah-mudahan sehat, tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau itu terjadi, maka jaminan itu akan dibayarkan oleh pemerintah Kota Ternate. Karena saya berpikir, Bapak Ibu, termasuk mungkin Kepala Perwakilan BI, saya sudah sampaikan, para ketua RT, ketua RW yang kita bayar insentifnya, itu sekaligus kita bayar dia jaminan ketenagakerjaan. Sehingga ibu-ibu kalau bekerja merasa aman begitu. Karena pengasuh TPQ yang mengajarkan Al-Quran, kemudian mengajarkan baca tulis Al-Quran, itu juga merupakan bagian dari pekerjaan, sehingga perlu dijamin oleh pemerintah daerah Kota Ternate. Jumlah sekitar berapa tadi Pak? 350. Insya Allah nanti kita lakukan itu, sehingga ibu-ibu, bapak-ibu sekalian ketika bekerja nyaman begitu, ya, karena tidak semua orang punya pekerjaan yang bersifat tetap. Ya. Insya Allah nanti dengan jumlah yang tidak terlalu banyak ini, kita hitung kembali untuk APBD Kota Ternate. Nanti kita akan tambahkan jaminannya, mungkin per orang kalau tidak salah sekitar 60-an kali sekian. Ketika ada apa-apa, tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, Bapak Ibu sekalian, itu dijamin oleh pemerintah Kota Ternate. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu upaya penghargaan pemerintah daerah Kota Ternate kepada para pendidik, para guru Al-Quran, sama dengan para guru-guru lainnya yang saat ini pula dijamin oleh pemerintah nasional. Itu yang mungkin yang perlu saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
kita lagi mendorong kepada Basnas Kota Ternate supaya lebih masif lagi, lebih luas lagi perluasan untuk para muzaki, ya, para muzaki. Karena memang kita lihat sebenarnya dari segi potensi, ya, semestinya orang Muslim yang ada di Kota Ternate ini tidak ada yang miskin kalau seluruh potensi zakat, infak, sedekah itu dimaksimalkan. Nah, minimal ada program-program yang disandingkan antara program Basnas dengan program pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Ternate. Semua daerah di Indonesia sudah diinstruksikan agar kemiskinan ekstrim itu harus dituntaskan. Maka saya pikir dengan potensi zakat, infak, sedekah yang begitu besar, sebenarnya itu dapat kita tuntaskan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat. Insya Allah nanti dalam beberapa hari ke depan juga kami minta kepada pimpinan OPD ASN Kota Ternate sebagai pionir untuk bisa digerakkan supaya lebih masif lagi pembayaran zakat, termasuk juga mungkin di setiap masjid atau mungkin tempat pengumpulan jis-jis yang ada di Kota Ternate termasuk di instansi vertikal kita maksimalkan sehingga mudah-mudahan ada penambahan dan perluasan dari muzaki sekaligus pemanfaatan bagi para asnaf atau 8 asnaf yang ada di Kota Ternate. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan orang semua ini lulus mendapatkan ijazah la'allakum tattaqun. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis. Mohon izin para penerima mengambil tempat. Bapak Haji Alwi dari LPK Darul Hafaz Kampung Makassar Barat, Bapak Rusdi Syahrun TPK Asyafa Tabona, Bapak Nawir Sibua TPK Al Munawir Ngidi, Ibu Jubaida TPK An-Nur Castella, Ibu Hajama Sitama Mule TPK Andalusia Mualaf Center Santiong, dan Ibu Yuniani dari TPK Nurul Insan Sasa. Mohon izin yang terhormat Wali Kota Ternate didampingi Forkompimda, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Ketua Basnas Kota Ternate, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, dan juga para komisioner Basnas Kota Ternate berkenan menyerahkan secara simbolis penyaluran bantuan fisabilillah bagi penerima manfaat zakat, dalam hal ini pengasuh TPK se-Kota Ternate yang diwakili oleh 6 orang dari kurang lebih 340 pengasuh TPK se-Kota Ternate. Mohon izin dokumentasi bersama Bapak Pak Wali di tengah bersama Kepala Kantor Kementerian Agama, Pimpinan Bank Indonesia, Basnas Kota Ternate di tengah Pak, mohon izin.
Terima kasih, dokumentasi selesai. Kami persilakan berkenan kembali ke tempat. Kepada para penerima, disilahkan berkenan kembali ke tempat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya adalah istirahat yang akan dirangkaikan dengan penyaluran bantuan langsung oleh rekan-rekan dari Basnas Kota Ternate. Kami persilakan dapat mengambil tempat. Dan dengan berakhirnya acara istirahat yang juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan fisabilillah penerima manfaat zakat pengasuh Taman Pendidikan Quran TPQ se-Kota Ternate, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan dari Basnas Kota Ternate berkenan mengambil tempat untuk penyaluran bantuan kepada masing-masing fisabilillah, dalam hal ini pengasuh TPQ se-Kota Ternate. Ya, baik pemirsa Gamalama TV, telah Anda saksikan rangkaian dari proses penyaluran bantuan fisabilillah penerima manfaat zakat pengasuh Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ se-Kota Ternate. Tadi secara simbolis Wali Kota Ternate sudah memberikan bantuannya atau menyalurkan bantuannya kepada para pengasuh TPQ tersebut. Dan saya ulang kembali ya, mengutip daripada laporan Ketua Panitia tadi bahwa memang di kesempatan ini Basnas Kota Ternate memberikan bantuan kepada 134 TPQ dengan jumlah para pengasuhnya ada sebanyak 320 orang. Untuk nominal bantuan yang diberikan atau disalurkan di kesempatan kali ini ada 80 juta rupiah. Nilai ini memang tergolong kecil, tapi menurut Ketua Basnas tadi bahwa ini sudah merupakan bentuk perhatian dari Basnas Kota Ternate untuk para pengasuh TPQ yang ada di Kota Ternate ini. Dan dari keterangan Ketua Basnas tadi bahwa mengingatkan kepada para TPQ yang ketika mengetahui ada TPQ yang belum terdata atau terdaftar, maka sesegera mungkin bisa menyampaikannya kepada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate agar menjadi dasar kepada Basnas untuk memasukkan TPQ yang belum terdata tadi menjadi database yang selanjutnya akan menjadi bagian dalam penyaluran bantuan tersebut. Dan menurut Ketua Basnas sendiri bahwa pengasuh TPQ ini merupakan salah satu yang berhak untuk mendapat bantuan dari Basnas ini karena tergolong dari fisabilillah, yaitu orang yang berjuang dalam menegakkan ajaran Islam. Dan satu lagi yang saya ulang lagi bahwa tadi pada sambutan Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman sendiri mengatakan bahwa memang TPQ ini merupakan pendidikan tertua di Kesultanan Ternate, dan untuk itu TPQ ini akan menjadi perhatian dari pemerintah Kota Ternate maupun Basnas. Baik pemirsa Gamalama TV, saat ini yang Anda saksikan adalah proses penyaluran bantuan yang saat ini sedang berlangsung. Karena ada 320 pengasuh TPQ, maka proses penyaluran bantuan ini dibagi di beberapa kelompok atau dipetakan di beberapa kelompok yang dikoordinir oleh pengurus Basnas yang telah ditunjuk. Nantinya para pengasuh TPQ ini akan mendatangi koordinator yang ditunjuk dengan melaporkan dirinya sesuai dengan daftar penerima zakat yang telah disampaikan oleh Basnas Kota Ternate.
Baik pemirsa Gamalama TV, dengan pembagian bantuan ini maka kami akan tutup special report event dalam rangka penyaluran bantuan fisabilillah penerima manfaat zakat kepada pengasuh Taman Pendidikan Quran TPQ Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Basnas Kota Ternate. Selanjutnya kami bergabung ke studio untuk menyaksikan rangkaian acara Gamalama TV menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu, ajak